Shalom. Untuk memulai sermon kita pada saat ini, kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dan berendahan. Sermon kita pada saat ini kita dari kitab Mazmur 92 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 92 ayat 1 sampai 4. Saya akan bersama kepada semua dengan judul Tuhan Kami yang Adil. Mazmur nyanyian Tuhan sabar adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan bagus dengan iringan kecapi. Demikian penjelasan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi tema kita pada saat ini baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 merupakan salah satu nyanyian pujian yang dinaikkan orang Israel kepada Tuhan pada hari Sabat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah karena penyertaannya atas umatnya. Nyanyian ini diawali dengan pujian. Pujian adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Hal ini membawa kebaikan bagi kita karena kita dapat berpaling dari pikiran yang resah dan tidak tenang kepada pikiran yang menciptakan kasih setianya waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam. Pemazmur mengalami limpahan rahmat yang membangkitkan syukur dan pujian. Pengalaman dengan Tuhan diekspresikan dalam bentuk syair, nada dan nyanyian. Nyanyian adalah suatu ungkapan pemazmur akan besar kasih Tuhan kepadanya dan umat Tuhan, di mana pemazmur merasakan bahwa hidupnya yang penuh dengan sukacita tidak terlepas karena perbuatan Tuhan. Ayat 1 menjelaskan bahwa bangsa Israel abadi tak yakin Tuhan itu adalah adil. Dia selalu memperhatikan umatnya ketika melewati setiap perkara kehidupan bangsa Israel. Diajak untuk tetap setuju kepada Allah dan menantikan keadilannya. Allah lain dengan menaikkan nyanyian syukur kepada Allah. Mengucap syukur ada tantangan. Ada yang mengatakan dalam kondisi yang tidak senang atau harapan akan lebih mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Kenyataan ada yang boleh mengucapkan syukur menanti keadaannya. Orang tersebut mungkin akan menjadi lebih sulit untuk mengucap syukur jika berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan. Mazmur 92 ayat 1 mengajak kita untuk tetap mengarahkan diri kita kepada Tuhan, untuk selalu menaikkan nyanyian syukur dalam segala keadaan. Ayat 2, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Ayat ini menjelaskan supaya kita semangat, supaya kita harus semangat dalam menumbuhkan iman kita dan memuji nama Tuhan. Tidak masalah apakah kita bernyanyi dengan baik atau buruk, atau berapa banyak orang yang bersama-sama dengan kita untuk bernyanyi. Pujian-pujian adalah pusat ibadah yang disaksikan dan Tuhan hargai. Kita bernyanyi untuk pertunjukan dan untuk pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang agung. Saat kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang penuh sukacita,
semangat kita juga menjadi dalaman. Ayat 3, semangat rasa syukur harus ditumbuhkan. Lalu diteruskan ke orang lain, terutama untuk orang-orang di dalam rumah kita sendiri. Kita harus mencari berkat dari Tuhan. Berhati-hatilah untuk tidak mengabaikan berkat Tuhan yang tersembunyi, tidak begitu kelihatan dan tidak langsung, atau menerima berkat dalam keseharian hidup kita begitu saja. Bersyukur kepada Tuhan dan orang lain harus diungkapkan tidak hanya secara teratur, tapi juga di depan umum. Mazmur 35 ayat 15 mengatakan, untuk meminta syukur kepadamu adalah jemaah yang besar di tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Jiwa dan hati yang bersyukur merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristiani. Seorang yang bersyukur dan memiliki hati yang penuh dengan pujian, membawa sukacita kepada Tuhan dan kemuliaan bagi namanya. Kesaksian adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur dalam hati kita. Rasa bersyukur akan membawa sejumlah berkat ke dalam hati kita dan membuat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang penuh rasa syukur bersikap rendah hati dan mengucapkan perhatian kepada Tuhan. Sementara orang yang tidak bersyukur penuh dengan kesombongan dan fokus pada dirinya sendiri. Rasa syukur dimulai dengan mengakui siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Marilah kita menghitung berkat kita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyikan puji syukur kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suasana ibadah formal, karena hanya sedikit orang di Israel kuno yang memiliki akses terhadap ketiga instrumen tersebut, dan tentu saja tidak ada yang bisa memainkan ketiga instrumen tersebut secara bersamaan. Ibadah bersama tidak boleh diabaikan, menunjukkan bahwa pekerjaan Allah lah yang mendorong pujian tersebut, sementara Mazmur mungkin secara khusus memikirkan kemenangan atas musuh. Jelas dalam ayat 10 dan ayat 11. Jadi untuk kesimpulannya, puji-pujian adalah pusat ibadah yang Tuhan saksikan dan hargai. Kita bernyanyi bukan untuk menunjukkan, tapi untuk pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan kita yang agung. Saat kita memuji Tuhan dan nyanyian yang penuh sukacita, semangat, kita juga menjadi terangkat. Oleh karena itu, bersyukurlah senantiasa kepada Allah dan nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah yang Maha Agung dan dengan kisah-kisah sehingga Tuhan dipermuliakan. Demikianlah firman kita pada saat hari ini untuk memperlihatkan bahwa kita di dalam minggu depan. Saya harap Bapak Ibu dapat memberikan kritik atau saran dalam khotbah ini. Kepada Bapak Ibu saya persilakan. Izinkan, ya saya hanya ingin memberikan saran. Di bagian penjelasan ayat pertama ada dikatakan bahwa mengucap syukur adalah tantangan. Mungkin itu bisa dijelaskan kenapa mengucap syukur itu disebut dengan tantangan. Kalau saya disebut syukur. Saya juga bilang di bagian ayat 2 itu bolehlah ditambahkan penekanan untuk jemaat mengetahui bagaimana cara mengangkat puji-pujian dengan baik dari benar. Baiklah, untuk menutup sermon kita pada saat ini, mari kita bersama berdoa. Bapak kami baik, terima kasih buat firman Tuhan sampai jumpa kami setelah pada saat ini kami sudah mengakhiri sermon kami. Terima kasih Bapak, serta kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan memberkati kami dengan di dalam nama Yesus yang berdoa khusus.